Halo, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman, Sobat IDX, dimanapun berada. Hari ini kita akan kolaborasi nih dengan investor, trader, sekaligus penulis buku tentang pasar modal yang sudah sangat terkenal ya, Ibu Ellen May. Ibu Ellen May yang sudah cukup lama bergabung juga di pasar modal. Sudah cukup lama bergabung di pasar modal. Hari ini kita akan menunggu lagi Ibu Ellen untuk join. Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Ibu Ellen May langsung silakan di kolom pertanyaan di bawah. Bisa langsung akan dijawab oleh Ibu Ellen May. Kita masih mencoba menghubungi Ibu Ellen ya. Sobat IDX Ultra juga silakan follow Instagram kami IDX_Ultra. Nanti akan ada info terkait giveaway dalam kegiatan ini. Oke. Bagaimana nih sesi 1 Bapak Ibu Sobat IDX? Sesi 1 IHSG lumayan ya. Lumayan hijau. Nah, hari ini kita lihat. Ibu Ellen di mana? Oke. Kita masih tunggu koneksi ya sama Ibu Ellen. Halo, Bu Ellen. Siang, Bu. Suara saya jelas, Bu? Jelas. Jelas ya, syukurlah. Apa kabar, Bu? Baik, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Sulawesi Tenggara. Apa kabar Sulawesi Tenggara? Baik, Bu. Untungnya kami juga di sini sudah mengajukan PSBB, tapi masih belum disetujuin. Jadi kami masih ke kantor nih, Bu. Oke. Bu, mungkin saya perkenalkan dulu ya. Iya, siap, Bu. Amin. Bu, saya perkenalkan dulu Ibu kepada Sobat IDX Ultra ya, Bu ya. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu Sobat IDX Sulawesi Tenggara, saat ini kita bersama dengan Ibu Ellen May. Dia ini merupakan seorang investor, trader, dan penulis penulis buku pasar modal. Nah, banyak sekali bukunya ya, salah satunya itu Smart Trader Not Gambler tuh yang di belakang. Jadi Bapak Ibu yang mau baca-baca silakan juga baca buku Ibu Ellen. Pakai kesempatan ini kurang lebih 1 jam. Sobat IDX Ultra bisa diskusi sama Ibu Ellen. Silakan masukkan pertanyaan di kolom komentar. Oke. Mungkin Ibu Ellen ada yang mau disampaikan, Bu? Oke, jadi hari ini ya sambil nunggu pertanyaan ya teman-teman semuanya, saya mau perkenalkan juga nih ya. Jadi hari ini kita lagi nge-live sama Pak Riki IDX Sulawesi Tenggara ya. Jadi thank you banget Pak Riki buat kesempatannya. Terus hari ini IHSG naik ya. Jadi kenapa sih IHSG ini naik hari ini? Didukung oleh sektor perbankan ya. Perbankan memang lumayan gede nih ya, jadi kapitalisasinya lumayan gede sehingga ketika perbankan naik juga bisa istilahnya mengerek IHSG naik gitu. Contohnya saham BRI dan BCA ya. Jadi dalam beberapa video saya beberapa hari kemarin itu saya ada cerita tentang kesempatan kedua, peluang kedua juga di dalam seminar online hari Sabtu. Ya, jadi ada peluang kedua nih. Peluang keduanya apa? Peluang keduanya adalah untuk mendapatkan atau mengoleksi saham-saham perbankan yang kembali turun ke level
terendahnya dalam tahun ini. Contohnya ada BCA, BRI, kemudian Bank Mandiri, BBNI. Jadi selama 2-3 hari ini saya bilang ada peluang kedua gitu. Dan hari ini ya memang ternyata udah semakin dekat dengan level terendahnya dalam tahun ini. Jadi mereka rebound. Kenapa mereka rebound? Karena ya orang-orang mulai melihat, institusi juga melihat bahwa oh ini saham-saham ini murah secara valuasi dan secara harga juga gitu. Padahal dia punya kualitas fundamental yang bagus. Ya jadi beberapa orang memanfaatkannya untuk trading, beberapa memanfaatkan untuk apa namanya? Untuk investasi jangka panjang gitu. Nah, teman-teman udah beli belum nih saham-saham banking? Pak Sesi 2 masih Riki, bisa nih, Bu, banking. iya. Jadi kalau untuk sesi 2 ini masih bisa naik untuk beberapa saham yang hari ini belum naik kencang itu misalnya contohnya ada BJBR, terus kemudian yang second liner biasa menyusul ya. Biasa blue chipnya dulu jalan, habis itu nanti second liner. Kayak BTPS tuh kemarin kita beli BRI dan BTPS. Terus hari ini kita udah profit taking BTPS, meskipun setelah kita profit taking dia naik lagi, yang penting kita cuan bungkus dulu lah gitu. Terus kalau sesi 2 nanti ya kita lihat apakah untuk BJBR, BJBM yang second liner yang lainnya bisa menguat. Oke, udah nih seneng banget tuh teman-teman, tuh ada yang BRI, ada yang BNI. Nah sebelumnya nih saya mau nanya gitu teman-teman semua, teman-teman semua di sini nih nanti mau rencana jual atau mau rencana tahan nih? Takut dibanting katanya, Bu. BRI kok nggak naik tinggi? Ya memang kalau karakter untuk saham perbankan itu yang naik cepat itu memang BCA dulu, setelah itu BRI. Jadi jarang nih BRI yang naiknya yang sampai gila-gilaan gitu. Masih bisa turun nggak saham banking? Kalau saham banking saya bilang sih masih bisa ya, masih bisa koreksi. Nah, maka dari itu tadi saya tanya nih, teman-teman di sini yang beli saham saham perbankan kayak gini nih mau tahan atau mau jual? Ini sebenarnya sangat sangat penting banget diketahui dari awal ya. Maksudnya gimana? Kalau jadi investor tahan berarti harus siap turun lagi dan rugi gitu loh. Pasti harus siap rugi gitu, rugi dulu. Kenapa? Kan kalau investor ntar turun lagi kita masih punya alokasi ya. Kalau saya masih ada 80% buat beli di bawah gitu. Nah, tapi kalau teman-teman nggak siap nih, aduh kemarin belinya kebanyakan nih ya, jadi nanti kalau turun di bawah saya udah nggak punya duit buat nambah lagi, yaitu take profit aja ya, trading aja gitu. Tradingnya sekarang take profit berapa persen sih? Sekitaran kalau kemarin beberapa hari kemarin tuh market sideways banget, kita take profit bahkan cuma 5%, sekarang udah bisa sekitaran ya 5-10% gitu. Jadi kita nggak bisa maksain mesti harus untung berapa tuh, ngelihat kondisi market juga. Kalau kondisi market lagi normal, ya biasanya saya trading dengan strategi super trader. Super trader itu trend following, itu bisa untung bahkan di atas 20%, bisa sampai 50%, bisa 100%. Tapi itu kondisi market normal. Untuk saham-saham yang trend following 2018 contohnya TKIM, INKP. Tapi kalau kondisi market kayak gini kita harus tradingnya trading cepat gitu. Gitu. Kalau Pak Riki gimana Pak? Saran apa Pak? Ya, Bu, setuju sekali ya, tadi Ibu sudah bilang kalau kondisi saat ini kan volatile-nya ini masih cepat sekali ya, sebentar naik, sebentar turun. Jadi menurut Ibu Ellen memang lebih banyak pada jual beli jangka pendek dulu ya, Bu ya, sementara ya. Iya, benar. Nah, Bu, balik lagi nih, Bu, balik lagi kepada tema kita nih hari ini, Bu. Tema kita hari ini adalah peluang 10 tahun sekali. Nah, seperti yang kita tahu, Bu, beberapa bulan terakhir nih, bulan Februari, Maret ini ada nih penurunan nih. Kalau catatan saya sekarang ini sudah kurang lebih turunnya year to date itu 20%-an, Bu. Kira-kira kalau investor awam kan melihat penurunan ini sebenarnya resiko nih, Bu, karena saham pada turun-turun nih. Apalagi pandemik ini belum berakhir nih, Bu. Nah, dari sisi mana kita bisa lihat bahwa penurunan ini sebagai peluang, Bu? Mungkin bisa dibantu kepada investor kami.
Bener banget. Jadi kalau seperti yang saya bahas pada live yang sebelumnya juga ya, kembali saya ingetin nih bahwa saat ini tuh peluang banget ya. Bahkan teman-teman saya yang belum berinvestasi di saham pun saya encourage. Biasa kalau market lagi bullish, justru saya nggak terlalu berani untuk ajak-ajak. Karena apa? Karena takut mereka euforia dan masuknya terlalu banyak gitu. Nah, sedangkan kalau kondisi saat ini teman-teman yang di luar investor saham saya ajak yuk masuk yuk, beneran nih nggak apa-apa cuman kamu mesti harus siap ya ini marketnya masih bisa turun saya bilang gitu. Marketnya masih bisa turun, kesimpulannya apa kamu masih bisa dapat lebih murah. Kalau gitu sekarang gimana dong saya jadi beli dulu, saya bilang teman saya beli dulu 20% buat investasi jangka panjang. Tadinya dia oke, beli buat investasi jangka panjang, dia ngikut beli saham-saham yang lagi sekarang yang lagi discounted banget itu memang perbankan. Jadi dia beli BCA, BRI, terus BNI gitu ya. Nah, beberapa hari yang lalu dia beli ngikut. Hari ini naik, dia berubah jadi trader. Terus kemudian dia nanya, wah gila nih naik nih gitu. Jual nggak ya? Nah, saya cuman katakan sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi, oke, kamu mau jangka panjang atau jangka pendek? Dia bingung. Saya bilang gini, kamu masih punya uang nggak? Masih punya, gitu, masih punya uang. Pertanyaan kedua adalah, kalau kamu nge-hold saham ini, kamu siap nggak kalau saham ini turun lagi rugi? Dia bilang, aku nggak siap sih, aku lebih seneng kayak gini menerima keuntungan sesaat. Ya kalau gitu kamu bukan investor, kamu trader gitu. Trader. Ya udah, take profit dia. Yang penting kamu happy dulu. Pertama happy dulu dan jangan serakah. Maksudnya jangan sampai wah nanti jadi seneng pertama kali terus jadi euforia hajar-hajar banyak gitu. Jadi yang terpenting buat teman-teman untuk menangkap peluang yang sangat langka ini adalah kita mesti ingat dulu dengan risikonya. Jadi kalau ditanya masih bisa turun nggak? Masih bisa banget, bisa banget. Jadi menurut saya juga masih bearish meskipun IHSG hari ini ya naik-naik terus gitu. Jadi bursa Amerika juga naik-naik terus, itu juga view saya masih tetap bearish. Tapi kalau bearish kita nggak beli saham dong? Ya enggak, ya kita tetap beli saham. Hari ini IHSG breakout loh. Nih saya kasih lihat ya, menarik banget nih. Jadi nih, ini adalah garis resisten yang saya tarik nih. Kemarin tuh ketahan di sini terus, ketahan di sini terus. Nah, ini benar IHSG nih, ya karena saham-saham perbankan. Mungkin ada beberapa yang nanya juga gitu. Ada yang nanya juga apa namanya? Ini jangan-jangan udah reversal nih. Ini kan ada pola V, jangan-jangan reversal V gitu. Jangan-jangan ini naik semuanya. Saya belum masukin semua duit saya nih, terus kemudian jadi serakah langsung masukin semuanya, jangan gitu. Jadi nanti kalau saya lihat benar-benar mulai reversal jangka pendek itu ketika IHSG bisa naik di atas 5.000. Nah itu baru kalau misalkan Anda masih punya duit banyak bisa masuk di situ lebih banyak lagi. Sekarang sih kita masih konservatif, jadi yang investasi saat ini baru uangnya tuh 20% buat dimasukin gitu. Jadi ya dinikmati aja. Sekarang kalau marketnya turun, kita enjoy, dapat saham-saham murah, perbankan dapat saham-saham murah untuk long term investing. Kalau misalkan marketnya naik, ya kita enjoy, buat trading juga dapat. Market sideways, saya belajar enjoy market sideways juga. Kadang saya tuh sebenarnya paling nggak suka market sideways. Sekaliannya turun, ya kalau nggak naik, ya sekaliannya turun, mantul cepat gitu. Tapi kalau misalkan market sideways, kayak bulan April, sepanjang April kemarin, akhirnya saya menemukan cara untuk untung di market sideways. Caranya adalah melihat pergerakan intraday. Ya, jadi ini benar-benar high risk banget, bukan buat teman-teman yang masih pemula. Jadi saya di IM Trade, di komunitas saya juga kita mengubah strategi banget. Biasanya trading breakout. Sekarang kita cari yang udah turun berapa. Iya, thank you Pak Willy member juga ya. Yang udah turun beberapa hari, kita cari oke. BRI turun nih, BCA turun nih berapa hari. Dan ini termasuk saham bagus. Jadi mindsetnya adalah institusi pasti suka saham bagus ini lagi discounted banget gitu, kita beli. Hari kita beli BCA, kita beli BTPS, kemudian hari ini naik ya udah kita jual gitu ya. Jadi caranya cepat banget itu kita melihat intraday itu. Terus kayak cara berpikir kita ya. Ya Bu,
Tadi saya tertarik sekali nih tadi Ibu manajemen portofolionya kita belanja dulu 20% nih Bu. Nah, bagaimana kalau misalkan saya ini investor yang beli di atas nih Bu, jadi saya sudah nggak punya amunisi lagi nih. Mungkin ada tips nih Bu. Ya, investor kalau beli atas udah nggak punya amunisi, berarti ini kita mesti harus tahu eh, saham ini kita cek ya, dia punya fundamental bagus atau enggak gitu. Ya kalau udah nggak punya amunisi, ya udah diem-diem aja. Jadi momen saat ini pelajaran gitu. Jangan sampai terus gadein rumah buat beli di bawah, itu namanya spekulatif banget. Jadi kalau perusahaannya masih oke, semacam BCA, BRI, HMSP, BGR, Indofood, Unilever, Telkom, apa lagi ya? Ya, itu perusahaannya masih oke, itu masih bisa tahan. Kalau misalkan udah beli nyangkut di atas, nyangkut itu artinya rugi lebih dari 20% kalau definisi saya. Fundamental jelek, ya udah harus tega keluar, harus tega jual gitu. Gitu sih. Kalau yang blue chip nyangkut di atas gimana? Perusahaan yang bagus-bagus nyangkut di atas gimana? Boleh nggak saya cut loss? Pertanyaan saya cuma satu, sakit hati nggak? Kalau nggak sakit hati, bisa memulai hidup baru yang di trading dan investasi dengan objektif nggak apa-apa. Masalahnya orang yang udah rugi gede banget, biasa kalau ada cut loss itu jadi nggak objektif gitu. Jadi mainnya pakai emosi gitu. Bu, jadi untuk tahun ini nih krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, kalau investor baru atau investor lama yang mau meraih peluang nih, peluang 10 tahun sekali, kira-kira dia bisa manfaatkan sektor apa aja, Bu? Mungkin tadi Ibu sudah cerita perbankan ya, atau ada mungkin sektor lain, Bu, selain perbankan atau consumer tadi? Sebenarnya semua sektor tuh boleh buat investasi jangka panjang. Tapi kenapa saya memilih sektor consumer good? Karena memang bisnis modelnya super defensif banget ya. Di kondisi COVID-19 mau dia apa namanya? Dia WFH, mau kita WFH atau enggak WFH pun tetap tetap permintaan ada gitu. Jadi kayak Sido, Hoki, Mayora melambat nggak? Melambat pasti karena logistik. Tapi tetap aja oke kok. Mereka nggak sampai yang minus-minus gimana juga. Saya dapatin hasilnya kuartal 1 Mayora dan juga Sido itu juga masih oke-oke gitu. Maksudnya nggak sampai yang turun banget gitu. Nah, jadi itu alasannya kenapa consumer book. Kalau perbankan, alasan saya adalah termasuk big caps. Di big caps itu kapitalisasinya gede di bursa sehingga investor besar pasti memburu ketika terjadi koreksi harga jatuh dalam tuh pasti diburu. Jadi harganya akan naik dengan lebih cepat gitu. Jadi kalau sektor-sektor yang lain yang penting jangan sektor komoditas aja, jangan pertambangan, jangan komoditas agriculture untuk investasi jangka panjang. Nah, itu saya paling anti untuk invest jangka panjang di sektor tersebut. Kenapa? Karena sangat cyclical banget ya, gitu. Dan kalau kita Ali gitu, memang perusahaan ini fundamentally oke. Tapi chartnya kemana-mana juga harga sahamnya tuh berapa bertahun-tahun dia nggak kemana-mana, sideways dalam range yang cukup besar. Mungkin saya bisa kasih lihat di sini. Nah, itu jadi ya termasuk komoditas, ada pertambangan, baik batu bara, terus kemudian metals, kemudian migas. Nih, ini saham Astra Agro Lestari. Nih ya, ini bertahun-tahun nih kalau mau lihat yang weekly and monthly. Nih, halo IDX Sumatera Selatan. Nih ya, ini dia nggak kemana-mana. Ini dari 2006. Ini 2006 nih. Waktu itu kan memang 2006-2007 nih naik kenceng ya, bullish. Nah, ini 10 tahun lebih nih sampai sekarang. Nah, ini dia nggak kemana-mana 10 tahun. Jadi kalau Anda investasi di sini ya, kalau misalkan nggak dapat dividen ya sahamnya nggak kemana. Tapi kalau Anda perhatikan yang lain nih, saya kasih lihat saham Unilever misalnya. Dalam 10 tahun itu gimana? Nah, beda banget kan? Nih, beda banget kan? Kelihatan kan? Ini dalam 10 tahun dia growing. Terus kemudian nih Unilever tuh sekarang lagi murah-murahnya banget meskipun sekarang udah naik ke 8.300 ya. Ntar kalau Unilever turun lagi, itu kesempatan kedua banget nih. Kesempatan kedua kita di angka berapa? 6750 sampai
5.000. Nah, ini langka banget di level di angka segini. Kalau misalkan nanti turun lagi, jangan takut nih, gitu. Oke, terus kemudian nih, saya kasih lihat lagi ya, untuk saham yang lainnya. Ini yang tadi saya bilang, selain consumer good, ada perbankan, dan perbankannya saya ambil yang big caps, gitu. Nih, ini BCA nih. Cyclical itu artinya mengikuti siklus harga komoditas naik turun gitu, bukan yang ini naik terus kayak gini. Oke, ini Unilever, ini BCA ya. Wah, lambat dia chartnya. Ya ntar saya kasih lihat deh kalau keluar. Kita ini lambat banget dia. Internetnya lagi ini. Lagi WFH, lagi school at home juga, jadi rebutan ini sama anaknya. Iya, Iya, Bu. gambarnya Ya, nggak apa-apa, Bu. Jadi, mumpung ini hari terakhir nih, Bu, di bulan April nih, tanggal 30 April. Biasanya di pasar modal itu ada istilah nih, sell on May. Nah, apakah kira-kira di tahun ini sell on May juga itu akan terjadi atau seperti apa, Bu? Jadi kalau bulan ini ya, kalau saya lihat memang ini justru malah akhir bulan April harga saham malah ditutup breakout ya, IHSG breakout gitu. Nah, kalau bulan Mei nanti saya ngelihat bisa terkoreksi. Karena apa? Karena memang tren besar sekarang lagi tren turun. Dan kemudian kalau kita lihat sekarang sebenarnya perekonomian juga masih melambat. Dan kemarin big money maupun retail juga udah kolek-kolek saham dari Maret sampai April ini gitu. Jadi mereka juga akan merasa I'm good enough dengan saham ini, dengan harga yang semurah ini I'm good enough gitu. Jadi mereka akan menunggu lagi untuk kesempatan yang ketiga, mungkin dibilang kesempatan ketiga supaya turun lagi. Kalau turun lagi mereka bisa ambil lagi lebih murah lagi. Dan memasuki kuartal kedua nanti, kita mesti ekstra hati-hati. Jadi apa sih dampak dari PSBB, dampak dari social distancing semuanya ini? Banyak sekali terjadi PHK, perusahaan-perusahaan itu banyak sekali yang mengalami perlambatan gitu loh. Jadi itu baru kelihatan nanti di laporan keuangan kuartal 2. Nah, be careful banget nanti bulan Agustus September ya. Agustus September kuartal 2 tuh Juni ya. Juni ya, mulai Juni terus kemudian Agustus September Agustus biasa malah statistik lebih banyak yang turun daripada bulan Mei gitu. Ya, Bu, terkait sell on May ini menarik ya karena Sabtu ini ada kegiatan, Bu ya. Temanya temanya pas nih, sell on May juga tuh kalau nggak salah, Bu. Go away pakai tanda tanya. Apakah kita harus go away di bulan Mei ini gitu? Mainin duit yang udah untung kita diem-diem aja atau gimana gitu. Jadi nanti hari Sabtu kita akan ada seminar online, kita bahas tentang sell on May and go away bersama dengan IDX Sulawesi Tenggara juga gitu ya. Jadi teman-teman yang daftar di situ gratis nih, ditraktir nih sama Pak Riki sama IDX Sulawesi Tenggara ya, traktiran hari ini dari IDX Ultra. Kemudian kita juga ini ya Pak ya mau adakan buat teman-teman yang mau buka akun saham ya, bisa masuk ke URL itu juga. Nanti jadi ajak-ajak teman yang lain-lain nih, jangan cuman ini diri sendiri aja. Oke, mau buka akun saham masuk ke situ, nanti kita akan adakan kelas calon investor ya. Jadi bukan sekolah pasar modal tuh setelahnya ya, kita adain lagi setelahnya. Betul, jadi Bu. kelas calon investor. Nah, kelas calon investor ini nanti diajarin apa aja, pertanyaan-pertanyaan untuk pemula, buka akun gimana, milih broker gimana, kemudian dan udah kita ada partner juga, tentu saja broker yang memang aktif untuk membantu Anda nantinya. Terus kemudian mulai di harga berapa, deposit berapa, itu terjawab semua. Itu ada di URL. Tadi mana ya Pak ya? Itu ada di pin, hilang tadi. Iya, saya ulang dulu, Bu. Salah linknya tadi ternyata. Iya, ellendesme.com/idxultra. Jadi teman-teman ke URL itu, ya promosi dong, harus dong. Kita kan literasi, kita bantu teman-teman semuanya untuk investasi saham dan kita kasih edukasi gratis. Biasa kan kalau gratisan pada seneng nih ya. Jadi kita ada kelas calon investor, kita juga bersama dengan
Oke, thank you, Pak. Ya, jadi kita ada bersama dengan AB, anggota bursa juga. Teman-teman yang masuk ke URL itu nanti dapat gratis seminar online Sell on Me and Go Away hari Sabtu nanti jam 9 dan juga dapat gratis kelas calon investor untuk teman-teman pemula. Jadi bisa ajak-ajak teman-teman gitu. Apa Pak yang mau dibahas Pak nanti di seminar KCI Pak? Kelas calon investor. Kurang lebih pengenalan pasar modal, Bu ya. Jadi dikenalin dulu pasar modal seperti apa, terus produk-produknya pasar modal. Jadi ada saham, obligasi, reksadana, ETF. Tapi memang mungkin akan lebih fokus ke saham dulu untuk kelas pertama ini. Terus mekanismenya sedikit, mekanisme perdagangan saham dan perlindungannya. Kurang lebih seperti itu, Bu Ellen. Menarik banget nih perlindungan nih ya. Bicara tentang perlindungan investor saham ya. Jadi berkaca dari pengalaman tahun 2008 yang lalu ya, untuk melindungi aset nasabah yang dalam bentuk uang, kan ada yang uang yang belum dipakai untuk beli saham ya. Nah, dan juga untuk aset nasabah dalam bentuk saham itu ada perlindungan yang namanya rekening dana nasabah atau RDI. Dan juga ada kartu akses, mungkin bisa diceritakan nih Pak mengenai RDI dan kartu akses Pak. Ya, jadi yang pertama RDI ya, RDI itu adalah rekening dana investor. Nah, RDI ini dibuatin oleh perusahaan sekuritas nih, tempat Bapak Ibu Sobat IDX Sultra buka rekening saham, nanti akan dibuatin RDI. Nah, RDI ini tergantung banknya, jadi banknya ini tergantung kerjasama perusahaan sekuritasnya sama bank apa. Nah, contoh misalkan dia kerjasama sama Bank BCA. Nah, nanti RDI-nya akan dibuatin dari Bank BCA. Itu yang pertama nih. Kenapa ini bisa disebut sebagai perlindungan konsumen, perlindungan investor? Karena rekening ini atas nama pribadi nih. Atas nama pribadi, bukan atas nama Bursa Efek, bukan atas nama perusahaan sekuritas. Sehingga yang bisa narik dana dari RDI ini cuman Bapak Ibu sendiri nih, ke rekening pribadi nanti. Jadi ke link nih, dikunci, di lock. Jadi ketika kita transfer uangnya, cuman tertransfer ke rekening pribadi kita. Jadi aman banget nih, nggak bisa transfer ke tempat lain. Nah, yang kedua keamanannya itu terkait dengan apa Bu tadi, akses ya Bu ya? Kartu akses, iya. Iya, kartu akses. Nah, kartu akses ini adalah fasilitas yang diberikan oleh KSEI, Custodian Central Efek Indonesia, di mana Bapak Ibu investor bisa langsung cek portofolionya secara online. Nah, nanti itu bisa diakses di akses.kese.co.id. Kalau dulu Bapak Ibu itu dapat kartu akses ya. Kalau sekarang tahun lalu akses sudah digital nih, sudah digital. Jadi semua kartunya itu dalam bentuk virtual. Bapak Ibu bisa akses di akses.kese.co.id. Nanti bisa daftar di situ. Akses.kese.co.id. Iya, KSI, iya betul. Oke. Terus yang terakhir ada lagi satu nih perlindungannya Bu dari SIPF, Securities Investor Protection Fund. Nah, jadi ini kalau kita bandingkan sama di perbankan nih, di perbankan ini ada namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, menjamin dana nasabah sampai dengan 2 miliar dengan suku bunga LPS. Nah, tapi kalau di pasar modal, penjaminnya adalah SIPF. SIPF itu adalah menjamin dana nasabah dari kejahatan pasar modal, dari fraud. Tapi bukan dari penurut. Ya, gimana Bu? Tentang SIPF, saya akan request lagi ya Pak ya. Ini nge-hang saya punya. Iya, boleh Bu. Baik Bu. Ya, sambil nunggu Bu Ellen join kembali ini, saya mau cerita nih tentang SIPF tadi ya. Jadi SIPF itu perlindungan investor nih. Dia akan menjamin dana nasabah dari kejahatan pasar modal atau fraud. Tapi bukan dari penurunan ya, bukan dari penurunan harga saham. Saya beli Telkom harganya 4.000, sekarang 3.000. Itu nggak dilindungi karena itu memang resiko investasi. Nah, yang dilindungi adalah perlindungan nasabah dari fraud. Contoh, saya beli saham Telkom 10 lot. Tapi ketika saya cek, waduh kok saham saya tinggal 5 lot. Itu dilindungi nih.
Nah, perlindungan SIPF itu sampai dengan 100 juta rupiah. Jadi ada 3 nih perlindungan di pasar modal. Ada 3 perlindungan tadi, RDN, RDI biasa disebut, terus ada akses ke SEI, terus ada SIPF. Jadi untuk berinvestasi di pasar modal itu kalau masalah perlindungan sih udah aman banget sih, Bu Ellen. Ya, paling resikonya dari diri sendiri ya, resiko apa namanya kerugian dari capital loss, terus Betul. kemudian waktu. Nah, disitulah pentingnya seorang investor dan trader saham ini harus dibekali dengan edukasi. Jadi saya juga bekerja sama dengan IDX Sulawesi Tenggara nih teman-teman. Langsung aja ke URL tersebut dan juga follow IDX Ultra untuk info kegiatan, berbagai info kegiatan ya. Jadi nanti yang masuk ke URL itu Sabtu dapat seminar online tentang sell on May and go away. Kemudian dapat juga nih menuju KCI. KCI itu kelas calon investor. Nah kalau yang udah investasi saham mau ngapain? Dapat 1 doang dok. Ya, dikasih ke temennya gitu aja lah. Kasih aja ke teman-temannya yang baru mau mulai. Jadi kita juga sama-sama bagi-bagi berkat nih. Pak ini ada yang nanya nih. Kalau sekuritas yang disuspend itu perlindungannya gimana Pak gitu? Jadi kalau ada ya, jadi kalau ada sekuritas, kedengaran suara saya Bu? Beneran? Oke. Jadi kalau ada sekuritas di suspend itu gimana perlindungannya untuk investor? Bapak Ibu investor tenang aja. Jadi kalau cuma di suspend doang, jadi ataupun kalau misalkan sekuritas ini bangkrut nih, Bapak Ibu tenang karena saham-saham kita itu tadi disimpan di KSE. Tetap ada, saham kita tetap ada di KSE. Paling kalau sekuritasnya bangkrut nih, nanti kita tinggal urus pemindahannya nih dari sekuritas A pindah ke sekuritas B yang baru. Jadi kalau untuk perlindungan tetap aman. Selama masih dilindungi KSE ya. 100 juta itu tadi, Bu. Menarik ya. Itu ada yang minta linknya, masih ada tuh linknya di pin, di komen itu ya. ellendesmith.com/idxultra. Pak, ini ada yang kemarin saya ingat nih pertanyaan dari beberapa teman follower juga ya, member. Ada yang nanya, jadi gini nih, mereka punya saham yang lama gitu ya, terus kemudian perusahaan ini disuspend terus suspensinya belum dibuka nih setahun, 2 tahun gitu, terus gimana Pak? Sahamnya itu bentuknya digital atau fisik, Bu? Digital. Digital. Nah, kalau seperti itu berarti kita masih belum bisa nih karena sekuritasnya di suspend. Harus diurus dulu nih, Bu. Jadi ada pengurusannya. Nah, bisa kita hubungi ke SEI. Sebenarnya kalau sahamnya disuspend? Mohon maaf, Bu. Kenapa, Bu? Kalau sahamnya disuspend sekuritasnya? Kalau sahamnya disuspend belum bisa, Bu. Kita memang harus menunggu. Karena kan kalau disuspend ini berarti ada sesuatu yang masih harus diluruskan terlebih dahulu. Jadi ditunggu dulu permasalahannya seperti apa baru bisa, Bu, seperti itu. Nah, ada yang nanya juga Pak, itu di situ tuh kalau misalkan sahamnya di delisting gimana, Pak? Nah, delisting itu kan bukan berarti bahwa sahamnya hilang. Kita tetap menjadi pemilik perusahaan dari saham yang kita beli nih. Nah, tapi memang bedanya adalah tidak diperdagangkan lagi di bursa efek nih sebagai perantara perdagangan efek atau pasar modalnya nih. Nah, caranya gimana? Kita tinggal langsung ke emitennya, ke perusahaannya, langsung kita transaksi di situ. Jadi bedanya adalah mungkin kita harus cari pembelinya secara manual. Kalau kita belinya di sekuritas ya pasar modal, bursa efek mempertemukan yang mau beli sama yang mau jual. Tapi ketika dia sudah tidak di bursa efek ya kita harus cari sendiri pembelinya. Biasanya mereka jual ke perusahaannya kembali, Bu, seperti itu. Tapi kan kalau delisting itu juga kan nggak langsung delisting, Bu, tapi ada pemberitahuannya dulu. Jadi masyarakat, investor bisa jual dulu nih di pasar seperti itu. Menarik banget nih ya. Pak, ini ada yang nanya tentang saham nih ya, Pegas gimana? Oke, ini chat saya udah nggak nge-lag lagi nih, saya mau kasih lihat lagi nih. Nah ini nih salah satu saham komoditas. Ini dari 2006 sampai 2020. Ini perhatikan nih, ini kalau komoditas kayak gini nih.
investasi lama sahamnya harganya nggak kemana-mana. Tapi kalau buat trading ya oke sih, oke-oke aja. Dan kalau ditanya hari ini kalau buat trading gimana? Kalau buat trading nih ya, jadi teman-teman ini ada satu tanda reversal di sini, ini naik hari ini udah naik 4%, 4% ya kelihatan dari sini ya. Nah, kita coba lihat untuk intraday chart-nya karena saat ini market itu bergerak sangat volatile lagi. Oke. Ups, ya, lagging lagi. Jadi intinya si Pegas ini bisa untuk trading jangka pendek, cuman be very careful. Sekali lagi volatilitas di pasar nih cepat banget naik turunnya. Oke, jadi yang menarik nih ya, apa namanya? Selain banking, ada juga perusahaan yang go private. Go private-nya itu karena memang dia maunya sendiri, bukan dihapus gitu ya. Contohnya Aqua. Nah, waktu itu ada tuh yang punya saham Aqua dari zaman lama banget. Kemudian karena apa namanya Aqua mau go private, Danun mau go private gitu ya, sehingga mereka menawar saham-saham ini tuh dengan harga mahal, melakukan buyback dengan harga sangat mahal gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu gimana tuh Pak? Kalau misalkan udah go private terus nggak sadar punya saham ini gitu. Nah, terus ternyata harga sahamnya udah naik tinggi juga sama ke perusahaan juga ya Pak ya? Jadi intinya perusahaan, jadi kita harus bedakan dulu perusahaan terbuka sama yang tercatat. Banyak perusahaan terbuka tapi tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kayak kasusnya Aqua nih, dia awalnya tercatat berubah jadi terbuka aja. Nah, semua perusahaan terbuka itu sahamnya itu dicatat di yang namanya Biro Administrasi Efek, BAE. Nah, jadi tetap bisa diurus nih, Bu. Tetap bisa diurus BAE selama kita cari tahu dulu nih, BAE-nya siapa gitu. Nah, setahu saya BAE itu di Indonesia itu ada 10, Bu. Jadi, kita bisa cari ya, kita Google aja nanya, PT ini Biro Administrasi Efeknya siapa. Jadi, itu pengurusannya kembali ke BAE sih, Bu. Gitu. Oke. Banget ya. Jadi kalau misalkan investor yang ternyata punya saham itu nggak sadar. Jadi ada cerita lucu nih Pak. Ada investor tuh, ini investor papanya. Terus kemudian papanya meninggal, jadi dapat warisan tuh. Dia bingung dalam bentuk kertas gitu ya. Ya itu cerita yang good thing karena dia dapat keuntungan. Untung sahamnya ini ya naik bagus ya gitu. Oke. Bisa jadi ya, harta karun tuh Bu, karena nilainya udah harta karun tuh Bu, karena nilainya sudah berkali-kali lipat biasanya ya kalau masih yang lembaran itu. Makanya teman-teman, ini juga kesempatan yang langka banget. Jadi kenapa saya setiap hari nge-live bareng IDX, bareng teman-teman AB, ini bukan sekedar menghibur Anda, menemani istirahat siang, tapi ini benar-benar kita mau ajak teman-teman itu, yuk kita berinvestasi saham. Ini bukan sekedar kampanye, bukan sekedar iklan untuk meramaikan pasar modal, tapi ya ini kesempatan gitu ya. Ini benar-benar kesempatan. Ya, itu tadi yang saya mau bagikan. Jadi tidak hanya saham-saham big cap saja, saham second liner oke juga gitu. Jadi saya suka tetap consumer good ya, kopi, Sido, Mayora gitu. Ibu Ellen sendiri sebelumnya sudah pernah ke Sulawesi Tenggara, Bu? Belum pernah, nanti habis corona ya Pak ya. Saya keliling Indonesia. Siap, Bu. Jadi di Sulawesi Tenggara ini kami ini ibu kotanya Kendari namanya. Cuma mungkin memang masyarakat Indonesia belum terlalu tahu Kendari ya. Mereka lebih tahu salah satu kecamatannya mungkin Wakatobi, Kabupaten Wakatobi. Itu lebih banyak yang tahu. Nah, kalau di Sulawesi Tenggara sendiri nih Bu, banyak pertambangan nih Bu. Kami ini sektor pertambangan nikel, bahkan salah satu emiten Antam itu ada salah satu tambang nikel terbesarnya itu ada di Pomala nih. Nah, kira-kira prospek Antam atau sektor pertambangan gimana ya, Bu ya? Nah, ini Antam menarik banget nih. Hari ini tuh tadi saya juga perhatiin Antam. Antam tuh hari ini aktif banget. Kalau saya lihat Antam ini bisa naik dalam sehari 2 hari. Jadi buat trading aja. Jadi ya sifatnya sih trading cepat ya. Kalau untuk investasinya ya mungkin cari sektor-sektor yang tadi lah gitu, yang tadi saya sebut gitu.
Ya, jadi oke sih Antam. Jadi selain Antam ada MBKA juga, itu juga. Kalau saya lihat justru malah aktif si Antam. Antam Info ini mulai aktif hari ini gitu. Untuk trading short termnya aja. Kendari terkenal dengan aspal, belum ada emiten aspal. Kalau aspal itu lebih banyak di Aspal Buton, salah satu juga kota di Sulawesi Tenggara. Semoga dalam 1-2 tahun ini bisa ada emiten ya Bu ya, ada perusahaan yang go public nih lokal. Banget. Nah Bu, ngomong-ngomong soal go public nih, saya mau cerita sedikit Bu. Boleh ya Bu ya? Boleh. Jadi mungkin kalau beberapa hari ini Bapak Ibu Sobat IDX Ultra pernah dengar terkait dengan papan utama, papan perkembangan, papan akselerasi. Nah, hari ini saya mau cerita khusus emiten yang lewat dari yang keluar dari papan akselerasi. Contohnya adalah PGJO. Dia itu adalah PT Torindo Guide Indonesia Tbk. Nah, perusahaan-perusahaan yang listing atau go public dari papan akselerasi ada peraturan khususnya nih. Saya mau cerita sharing kepada Bapak Ibu Sobat IDX Ultra beberapa pembeda antara saham-saham pada umumnya sama saham yang keluar dari papan akselerasi. Yang pertama adalah nilai minimalnya. Nilai minimalnya di papan pasar reguler dan tunai itu adalah satu rupiah. Jadi bukan 50. Kalau Bapak Ibu biasanya di pasar reguler 50 ya. Nah, kalau ini satu rupiah PGJO ini. Nah, terus yang kedua, untuk range harga 1 sampai 10 itu fraksinya cuma 1 kali lompat nih. 1 kali lompat dia sudah ARB 1 sampai 10. Nah, tapi kalau 10 sampai 10 ke atas itu auto rejectionnya atas bawah 10%. Ini kalau normal, kalau sekarang kan semua 7% nih Bu ya ARB-nya, tapi arahnya menyesuaikan sama fraksi yang biasa, auto rejection yang biasa. Nah, jadi terus yang terakhir, ketika saham ini go public, biasanya ini Bu Ellen, kalau perusahaan go public, arah sama ARB-nya ada istimewa nggak Bu? Gimana Pak? Putus-putus Pak. Perusahaan yang pertama kali go public, nilai arah sama ARB-nya lebih besar kan Bu? Iya. Lebih besar 2 kali lipat. 2 kali lipat ya? Betul. Khusus untuk perusahaan dari papan akselerasi, tidak 2 kali lipat, tapi normal 1 kali lipat aja. Seperti itu. Kalau dia pertama kali tercatat di pasar modal kita. Perusahaan yang mau IPO dari untuk papan akselerasi ini kalau saya perhatikan memang syaratnya lebih ringan ya daripada untuk perusahaan-perusahaan yang biasanya IPO. Betul. Nah, ini juga kesempatan buat teman-teman yang punya usaha yang mau IPO nih, apakah untuk UKM bisa dan persyaratannya apa nih buat dapetin modal tambahan dan juga tentunya untuk berkembang ya, bukan buat exit gitu. Iya. Pada dasarnya tadi kalau kita cerita tadi ada papan utama, papan pengembangan, terus ada sekarang papan akselerasi. Kalau yang papan pengembangan itu minimal 5 miliar, aset bersih berwujud. Aset bersih berwujud. Nah, tapi kalau untuk papan akselerasi sendiri, itu nggak ada nilai syarat minimalnya sebenarnya, Bu. Nggak ada aset bersih berwujudnya berapa. Selama dia berbentuk PT, terus dia punya kalau aset, jadi kan tadi saya cerita aset bersih berwujud nih. Nah, kalau total aset itu bebas. Yang penting kalau dia di bawah 50 miliar bisa juga, di bawah 50 sampai 250 bisa. Kalau total aset nggak ada masalah, Bu. Yang penting dia ini ya. Gimana dengan perusahaan e-commerce? Kalau misalkan mereka nggak punya aset, gitu. Contoh nih ya. Saya nggak tahu kalau Ruang Guru gimana ya. Kalau perusahaan yang asetnya online semua, gitu gimana Pak? Mau IPO? Pada dasarnya sebenarnya bisa, tapi kan sebelum IPO tidak semudah saya mau langsung IPO, Bu. Jadi kan pasti tim kami dan otoritas jasa keuangan juga periksa nih. Nah,
ternyata perusahaan ini valuasinya tinggi, tapi asetnya nggak seberapa nih. Nah, makanya terus dari sisi underwriter lagi nih, yang perusahaan sekuritas yang bantu go public. Nah, underwriter kan juga ada pertimbangannya nih, Bu. Dia mau pilih yang bagaimana kriterianya, dia mau untuk membantu perusahaan itu untuk go public. Jadi masih ada saringannya sih, Bu. Tidak hanya dari aset itu. Menarik, oke. Ini ada pertanyaan Pak, LQ30 itu syariah bukannya kalau yang syariah khusus ada ini ya Pak ya, apa namanya indeks apa Pak? Mungkin maksudnya JI 30, Bu, Jakarta Islamic Index. JI 30, benar. Iya, bukan LQ, kalau LQ 45, Bu. Iya. Ini saya mau bahas dikit nih ya, ada beberapa saham yang bakalan ditambah ke LQ 45 atau tambahkan porsinya gitu, salah satunya adalah BRPT. BRPT kemarin juga sempat lumayan tinggi ya, jadi kalau ada rebalancing ini satu hal yang wajar, mana yang ditambah pasti akan naik, karena institusi pasti juga akan tambah beli gitu. Terus kemudian ini udah mau 1 jam nih ya, pasti banyak yang nungguin di sesi 2 nanti gimana gitu. Jadi kalau saya melihat hari ini dan besok itu masih banking, yang jalan tuh masih banking. Kalau 2 hari kemarin kita tradingnya tuh telco itu kayak Excel Axiata, Indosat, Telkom gitu. Hari ini sama besok masih banking. Jadi kalau ditanya kayak BTN, BTPS besok masih bisa naik nggak? Masih bisa naik, cuman memang saya sendiri tadi ambil aman untuk menjaga performa trading and trade itu supaya tetap positif ya, winning loss ratio-nya bisa di atas 2 terus. Jadi kita udah profit taking untuk saham BTPS, kemudian saham Wika dan INKP itu kita profit taking gitu, karena kita tahu volatilitas tinggi. Cuman kita juga punya beberapa saham banking yang kita belum jual gitu, dan mungkin ada 1 atau 2 lagi yang kita masih mau beli nanti ya. Jadi banking apa aja, basically banking kayak BBTN, BTPS itu masih bisa naik, cuman BTPS udah agak telat masuk ya. Terus ya kalau BBRI memang dia naiknya agak pelan-pelan, tapi ya karakternya emang kayak gitu, lebih cocok buat investasi. Besok bukannya tanggal merah ya maksud saya besok hari Senin gitu loh, gitu hari Senin nanti gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ambil aman ya udahlah, ya udah take profit aja nggak apa-apa. Karena kalau tanggal merah di sini di Amerika nggak tanggal merah, di negara lain nggak tanggal merah, mereka turun juga kita bisa menabung sentimen negatif. Kayak waktu nyepi kemarin di US naik tuh kita menabung positif, jadi langsung pas bukanya langsung boom gitu. Jadi ya udah, kalau yang udah untung take profit aja. Ya juga ada trading saham Cekra, ini udah untung kalau saya lihat 9%, Tebik, Medco, BRI udah untung ya, kita mungkin siap-siap akan profitnya kita hari ini atau Senin nanti gitu. Jasa Marga masih bisa naik untuk short term, kita juga udah keluar, udah profit taking. Itu sih, jadi kita trading cepat, itu aja. Mungkin di sesi 2, Bu, ada lagi yang bisa dipantau nih kira-kira yang sesi 2 bisa bergerak? Ya, jadi lucunya kalau market kondisi saat ini ya, meskipun jam perdagangan dikurangin, saya tuh melihat malah market tuh lebih aktif. Jadi 30 menit pertama itu saya harus di depan layar gitu. Karena apa? Karena saya juga membimbing teman-teman member di komunitas. Kemudian dan juga 30 menit terakhir itu saya harus di depan layar. Makanya kemarin ada yang ngejak live setengah 3, jangan gitu. Jam 2 jangan gitu. Ini marketnya lagi seru nih, banyak banget duit di sini gitu. Jadi ya. Jadi untuk sesi kedua nanti saya juga masih melihat untuk banking, properti, konstruksi ini short term naik. Namun untuk properti dan konstruksi itu jangan buat investasi dulu lah. Sekarang mereka lagi susah gitu. Anyway, entah kenapa saya masih di consumer good dan banking untuk long term investingnya gitu. Kalau IDX Riau, BBCA trennya mau tetap naik nggak? Kalau 1-2 hari ini saya lihat masih bisa untuk naik ya. Kenapa? Karena orang-orang pada koleksi itu BCA ini sudah harganya dekat-dekat dengan level terendah tahun ini gitu. Jadi sama BCA kan tadi saya bilang juga banking itu salah satunya termasuk BCA juga gitu. 1-2 hari ini bakalan naik gitu. Jadi ya good thing kalau teman-teman dari kemarin nyimak Instagram banget ya. Nyimak Instagram saya itu saya ada ajak-ajak tuh beli BCA.
GDP minus 4,8, tapi kok sahamnya naik terus. Sebenarnya ya nggak naik terus nih. Kemarin-kemarin itu yang naik cuma second liner. Untuk bankingnya kan juga baru hari ini naik. Makanya saya bilang ini market belum kondusif. Jangan hajar habis semuanya duitnya. Gitu. Itu sih Bu, mungkin ya, Bu, karena keterbatasan waktu nih, mungkin sebelum Ibu closing statement, saya mau menyampaikan info dulu ya terkait giveaway nih, Bu. Jadi kami dari IDX Ultra akan kasih giveaway nih kepada Bapak Ibu investor yang follow @IDX_Sultra. Nanti kami akan kasih tahu nih caranya untuk dapat buku dari Ibu Ellen nih. Jadi silakan. Ya, dulu nih ke IDX_Sultra gitu, dan jangan lupa juga daftar di URL itu ya. Nanti jadi bisa dapat edukasi gratis hari ini ditraktir oleh IDX Sultra ya. Bisa daftar untuk seminar online hari Sabtu nanti, dan kalau masuk ke URL itu teman-teman juga dapat gratis kelas calon investor itu buat yang belum di saham. Kalau yang seminar online hari Sabtu besok bebas buat semuanya. Kalau aku udah di saham gimana? Ajak dong teman-temannya masuk di situ. Mumpung gratisan kan, teman-teman gratisan. Thank you banget loh Pak Riki udah kasih giveaway buku Smart Trader Rich Investor. Semoga teman-teman bermanfaat gitu. Ya, mungkin terakhir Bu, closing statement-nya masih ada kurang lebih 7 menit. Pak tuh mau semua Pak, kalau gratisan mau semua Pak gitu. Ya, silakan follow. Follow. Jadi ya teman-teman follow tuh IDX_Sultra. Jadi teman-teman kalau yang nanya-nanya ini pertanyaannya udah saya bahas semuanya tadi, ngulang-ulang, jadi play ulang aja live ini tersimpan di Instagramnya IDX Sultra. Ya? Betul. Jadi, betul. Jadi teman-teman di IDX Sultra yang mau nonton dari awal ngulang ya follow dulu, ikut IDX Sultra, tonton, bukan di Instagram saya teman-teman. Terus kemudian teman-teman pesan saya adalah masuk sekarang ya, investasi saham itu sekarang kesempatan bagus banget. Lebih dari 10 tahun saya udah nunggu-nunggu momen ini, dan kalau saya ngomong masuk sekarang jangan duitnya dihajar masuk semua gitu. Sekarang baru 20% ya, saham-sahamnya apa aja sampai udah dikasih tahu semua nih, BCA, BRI, apalagi tadi BBNI boleh, Bank Mandiri boleh, terus Unilever, Indofood, Telkom boleh, dan kalau saham-saham yang lain dibahas di seminar online hari Sabtu nanti gitu. Jadi sebenarnya jangan dihabisin, start masuk sekarang, buka rekening saham sekarang. Caranya gimana buka rekening saham? Masukin URL di situ, nanti kita bantu ya Pak ya. Iya, siap Bu. Oke, thank you semuanya. Terima kasih Pak Riki dan IDX Sultra. Baik, terima kasih banyak semua. Terima kasih juga saya mewakili Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara. Terima kasih kepada Ibu Ellen. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada para investor, Sobat IDX Sultra. Saksikan edukasi-edukasi kami selanjutnya hanya di @IDX_Sultra. Terima kasih. Bye. Salam profit. Salam profit.